Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Aturkan kepada segala para alim, ulama, wal umara, para sepuh tokoh masyarakat, terkhusus yang kita hormati dan kita muliakan bersama guru kita Bapak Ustaz Abdul Muqin Pujiadi, yang saya hormati orang tua kita Bapak Haji Suhaimi, serta segenap pengurus majelis taklim dan zikir al-Iqra, hadirin wal hadirat yang insyaallah sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat terkirim salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tiada terasa oleh kita saat ini kita berada di hari yang ke-7 di tahun baru 1436 Hijriah. 3 hari ke depan kita akan diingatkan oleh catatan sejarah yang kita kenal dengan Hari Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Asyura yaumil asir, yang disebut dengan Hari Asyura adalah hari yang ke-10. Kenapa hari itu dikatakan dengan Hari Asyura? Summiya Asyura li'anna Allah akrama fihi jama'atan minal anbiya. Disebut dengan Hari Asyura karena pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan dari bencana kepada beberapa orang nabi. Salah satunya adalah Nabi Allah Musa alaihi salam. Tatkala Nabi Allah Musa alaihi salam dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa terperangkap di Laut Merah yang luas. Secara akal dan ilmu pengetahuan, manusia baru mampu menyeberangi lautan harus menggunakan transportasi laut, yakni minimal kapal laut. Namun biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah perintahkan Nabi Allah Musa alaihi salam untuk mengumpulkan ujung tongkatnya ke tepi lautan. Maka membentanglah jalan untuk diseberangi. Maka Nabi Allah Musa dan pengikutnya pun menyeberangi Laut Merah. Ketika telah sampai di tepi laut yang sebelah sana, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, laut itu dikembalikan seperti semula, yang akhirnya Raja Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Laut Merah. Hal ini mengangkat catatan sejarah. Diriwayatkan jauh sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, ketika di kota Mekah senantiasa melaksanakan ibadah puasa Asyura. Tatkala Nabi hijrah ke Madinatul Munawwarah, maka di tempat di tanggal 10 Muharram
Nabi menyaksikan satu peristiwa yang unik dan berbeda. Ternyata pada saat itu orang-orang Yahudi merayakan kegembiraannya, merayakan kesenangannya, merayakan kesenangan yang luar biasa. Bahkan saat itu pula orang Yahudi pun melaksanakan ibadah puasa Asyura. Suatu ketika Nabi bertanya kepada ahlul kitab, "Wahai Tuhan, kenapa sih kok orang Yahudi di tanggal 10 Muharram mereka berbahagia, mereka bersenang ria, mereka turut meramaikan 10 Muharram, bahkan ada yang berpuasa pula bagaikan puasanya orang Islam. Kenapa mereka lakukan hal ini?" Lalu dijawab, "Ya Rasulullah, orang-orang Yahudi bergembira di tanggal 10 Muharram, bersenang ria mereka, berbahagia mereka, bahkan mereka pun ada yang berpuasa karena pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan negara Raja Fir'aun laknatullah beserta bala tentaranya yang Allah tenggelamkan di laut yang merah. Nabi Musa adalah Nabi yang kami muliakan, maka kami patut bergembira, kami patut berbahagia, kami patut bersukaria. Bahkan kami menetapkan 10 Muharram sebagai hari raya umat Yahudi. Mendengar jawaban ini, Nabi pun bersabda, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku yang lebih berhak untuk bergembira, aku yang lebih berhak untuk bersenang ria, aku yang lebih berhak untuk bahagia terhadap Nabi Allah Musa alaihi salam daripada engkau wahai orang-orang Yahudi. Maka sejak saat itulah Nabi kumpulkan para sahabat, lalu Nabi berkata agar mereka para sahabat tetap melaksanakan ibadah puasa Asyura dan jangan ditinggalkan puasa itu. Bahkan saat itu pula Nabi tancapkan tekad, jika Allah panjangkan umur, aku ketemu tahun Muharram atau tahun yang akan datang, maka aku akan berpuasa mulai di hari 9 dan 10 yang dikenal dengan sebutan hari Tasu'ah dan Asyura. Kenapa? Untuk membedakan antara puasanya orang Islam dengan puasanya orang Yahudi. Ini memberikan penjelasan bahwa 10 Muharram itu bukan hari raya umat Yahudi, akan tetapi Nabi selalu merayakan hari Asyura. Kenapa? Karena Nabi merasa lebih berhak berbahagia, lebih berhak bergembira terhadap Nabi Allah Musa alaihi salam yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkaitan dengan 10 Muharram pula ada catatan diari yang sungguh menyedihkan bagi sejarah umat Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisyaratkan tatkala cucunya sedang duduk bersamanya, maka salah satu cucunya sedang menghafalkan tanah. Lalu tanya oleh sahabat, "Apa maksud itu ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Al-bala, bencana, musibah akan terjadi kepada cucuku. Dia akan meninggal dalam keadaan yang sungguh amat sangat tragis." Hal ini terbukti tepat tanggal 10 Muharram Sayyidina Hasan ibni Abi Thalib meninggal karena diracuni. Lalu Sayyidina Husain ibni Abi Thalib dengan 72 para sahabatnya mati dipenggal kepalanya di padang Karbala. Oleh siapa? Bani Umayyah yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah, terpenggal seluruh
72 sahabat dengan cucu Rasulullah yang bernama Sayyidina Husain ibni Abi Thalib. Dari peristiwa piramid inilah maka bangsa Indonesia mengambil sejarah ini menjadi sebutan dengan Hari Raya Anak Yatim. Kenapa? Karena pada saat itu yang tersisa tinggal istri-istrinya dan anak-anaknya yang sudah tidak berayah lagi. Maka peristiwa ini menjadi satu peristiwa yang patut diangkat dan dikenal dalam dialog Islam dengan sebutan Hari Raya Anak Yatim. Maka bangsa Indonesia itu berserikat 10 Muharram dengan sebutan Hari Raya Anak Yatim, diambil dari peristiwa Padang Karbala. Kenapa hal ini terjadi? Tidak lain, ini ingin memberikan satu peringatan kepada kita bahwa jangan lupakan catatan sejarah. Kenapa Nabi yang senantiasa istiqomah melaksanakan puasa Asyura, bukan sekadar puasanya saja, Nabi memperingati hari bagaimana para Nabi dan Rasul itu diberikan keselamatan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula ini bangsa mencoba untuk menggugah hati umat Islam, menggugah hati rakyat Indonesia untuk lebih peduli kepada saudara-saudaranya yang berada di bawah garis kemiskinan, agar kita lebih dekat dan lebih peduli kepada mereka. Kadang-kadang kita suka melupakan mereka. Kadang-kadang kalau untuk urusan berderma beratnya luar biasa. Riwayatkan satu ketika ada seorang wanita itu datang kepada Rasulullah dalam keadaan kedua tangannya lumpuh. Lalu wanita ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kedua tanganku menjadi sembuh kembali. Nabi tanya, memangnya kedua tanganku lumpuh karena apa? Lalu wanita ini menjawab, ya Rasulullah, satu ketika di malam hari aku bermimpi. Dalam mimpiku itu ya Rasulullah, kiamat terjadi. Lalu aku melihat surga dan neraka. Saat itu ya Rasulullah, aku lihat di dalam neraka ternyata ada ibuku. Ibuku yang sedang menggunakan sepotong semen dan sepotong lemak. Lalu aku coba hampiri kepada ibuku, seraya aku bertanya kepada sang ibu, wahai ibu, mengapa engkau berada di dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah engkau ketika berada di alam dunia, engkau melaksanakan amal soleh yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Engkau tidak lupa dengan ibadah kepada Allah. Engkau senantiasa melakukan kebaikan dengan sesama manusia. Tapi kenapa engkau berada di dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan apa yang kau gunakan? Sepotong semen dan sepotong lemak. Apa maksudnya wahai ibuku? Lalu sang ibu menjawab, wahai anakku, benar apa yang engkau katakan. Ibu ketika di alam dunia melaksanakan ibadah kepada Allah. Ibu ketika di alam dunia berbaik dengan sesama manusia. Ibu ketika di alam dunia berusaha untuk bisa menjadi hamba Allah yang patuh dan taat kepadanya. Tapi ketika di alam dunia selama hidup, ibu tidak pernah menermakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias punya penyakit pelit, medit, oren, bin, buntut, khasirat. Lalu apa itu sepotong-sepotong dan sepotong lemak? Selama hidup wahai anakku, ibu cuma mendermakan sepotong semen
membagikan sepotong lemah. Inilah yang sedikit bisa melindungi ibu di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sang anak bertanya, wahai bunda, ayah anda ada di mana? Ayahmu berada di dalam surga-Nya Allah. Kemudian sang anak pergi di dalam surga-Nya Allah dalam mimpi itu. Seraya bertanya, ketika melihat di dalam surga, ternyata sang ayah sedang membagi-bagikan air yang berada di telaga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang minta diberikan, yang datang dikasih, semua yang datang pada saat itu diberikan oleh sang ayahnya. Maka anak bertanya, wahai ayah, mengapa engkau berada di dalam surga-Nya Allah? Dan engkau membagi-bagikan air telaga Rasulullah. Jika pun boleh, aku ingin minta, wahai ayah, segera saja aku akan berikan ibu yang berada di dalam neraka. Apa kata sang ayah? Wahai anakku tersayang, bukan ayah tidak mau memberikan air telaga Rasulullah ini. Yang pertama, ayah berada di dalam surga-Nya Allah. Samping ayah senantiasa melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hidup ayah selalu mendermakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menyebabkan ayah masuk ke dalam surga Allah. Berkenaan tentang ayat telaga Rasulullah, ayat diperintahkan kepada siapa orang yang datang, ayat berikan. Tapi berkenaan engkau untuk sanggunya, bukan ayat tidak mau memberikan ayat ini, bukan ayat pelit untuk memberikan ayat ini, tapi justru yang melarang ayah harus memberikan ayat ini kepada bundamu, bukan siapa-siapa, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, tanpa sepengetahuan ayah, sang anak berusaha mengambil air walaupun segelas dengan niat untuk memberikan kepada ibunya yang ada dalam neraka. Tapi ketika akan mengambil itu air, terdengar suara berkata, semoga kedua tangan wanita ini menjadi lumpuh. Terbangun dari mimpinya, ternyata itu terbukti kedua tangannya spontan saat itu menjadi lumpuh. Inilah yang diciptakan kepada Rasulullah. Namun usai dari cerita itu, Rasul berdoa kepada Allah, meminta agar kedua tangan dari wanita ini disebutkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi'idznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa Rasulullah langsung dijawab, kedua tangan wanita ini menjadi sembuh kembali. Singkat cerita, satu, itu jatah bagi orang yang hidup di alam dunia, yang punya harta yang melimpah, yang punya harta yang lebih, namun tersimpan sifat bakhilnya, sifat pelitnya, tidak ada kepedulian sosial kepada saudara-saudaranya yang berada di sekitarnya, tidak pernah merasakan bagaimana pedihnya sang anak ditinggal ayahnya, tidak pernah mau berpikir bagaimana sang anak yang ditinggal oleh ibunya, bahkan sang anak yang ditinggal oleh ayah dan ibunya. Kalau kita tidak peduli kepada mereka, maka jangan disalahkan ada orang lain yang lebih peduli kepada saudara-saudara kita yang semacam itu, dengan alasan ada umi, ada kalah, ada budi, ada balas. Akhirnya saudara kita banyak yang ditarik ke dalam agama mereka. Untuk itu, kepedulian kita diingatkan kembali dengan peristiwa 10 Muharram di Kadala, agar kita senantiasa lebih mendekatkan terhadap saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan, terutama saudara-saudara kita yang sudah tidak berdaya, anak-anak ya Allah yang kini
sudah ditinggal oleh ayahnya. Terkadang anak yang masih balita, bayi di bawah 5 tahun, yang belum menghafal wajib sang ayahnya, ditinggal. Bagaimana rasanya seandainya kita mengalami semacam ini? Maka kepedulian itu yang harus kita tumbuh kembangkan. Mari kita harapkan mereka, jaga mereka, jangan sampai kemiskinan akan mengarah kepada kekafiran. Ini yang kita tidak harapkan. Oleh sebab itu, maka 10 Muharram kembali akan mengingatkan kepada kita bagaimana satu ketika Abdullah saat itu menunaikan ibadah haji, maka ketika dia menunaikan ibadah haji, di saat itu pula beliau tertidur di Masjidil Haram. Ketika tidur di Masjidil Haram, turun 2 malaikat dari langit masuk ke dalam masjid. Dalam mimpinya, beliau mendengar sebuah percakapan antara kedua malaikat ini. Kata malaikat yang pertama, "Wahai sahabatku, berapa orang jamaah haji tahun ini?" Dijawab oleh malaikat yang kedua, 600 juta jamaah. Dari 600 juta jamaah, berapa jamaah yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka orang ini pun menjawab, malaikat ini pun menjawab, dari 600 juta jamaah tidak ada satu pun jamaah yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ada seorang tukang sepatu yang bernama Muwafa yang tinggalnya di kota Damsyik. Dia tidak menunaikan ibadah haji ke tanah suci, tetapi hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbangun dari mimpinya. Kemudian Syekh Abdullah ini pulang atau usai dari pelaksanaan ibadah haji, segera ke kota Damsyik mencari yang bernama Muwafaq, si tukang sol sepatu. Ketika di kota Damsyik dia bertanya, tidak susah mencari Muwafaq. Segera ditemukan orang itu, diketuk pintunya, diucapkan salamnya, dibuka dan dijawab salam dan dipersilakan masuk. Ketika masuk, ditanya oleh Muwafaq, "Siapa Anda dan ada maksud tujuan apa?" "Saya Abdullah bin Mubarak datang ke sini ingin mencari Muwafaq, si tukang sol sepatu. Benarkah Anda Muwafaq, si tukang sol sepatu?" "Benar. Saya datang ke sini, saya bermimpi. Kemudian dalam mimpiku itu semua jamaah haji tidak diterima hajinya oleh Allah, kecuali engkau, tukang sol sepatu yang tidak ke tanah suci, tapi hajimu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin tanya, amalan apa yang engkau kerjakan yang kemudian Allah angkat derajatmu sehingga engkau menjadi haji yang mabrur walaupun engkau tidak ke tanah suci?" Muwafaq malu untuk bercerita. Awal mimpi mulia dalam dirinya, akhirnya dipaksa Muwafaq pun berkata, "Wahai Tuan Abdullah bin Mubarak, aku ini tukang sol sepatu. Setiap hari penghasilanku sedinar demi sedinar aku coba kumpulkan karena ada dalam hatiku yang kuat untuk bisa menunaikan ibadah haji. Dari hari ke hari aku sudah kumpulkan. Ternyata ketika sudah hampir mencukupi untuk ongkos naik haji, satu ketika istriku ngajak aku jalan-jalan. Istriku dalam keadaan mengandung. Ketika baru melangkah
sang istri mencium bau aroma masakan yang begitu lezat. Ketika ditelusuri, ternyata bau aroma masakan yang lezat itu bersumber dari rumah seorang janda yang memiliki 3 orang anak. Pergilah kedua bapak dan istrinya ke rumah itu. Ketika sampai di rumahnya, diucapkan salam, dijawab salam, dibuka oleh penghuni rumah, lalu berkata, "Oh Tuan muafak dan Ibu, ada apa? Tuan mendengarnya ke rumah saya." Tuan muafak langsung berkata, "Wahai Ibu, istriku dalam keadaan mengandung, keluar dari rumah mencium bau aroma masakan yang lezat. Ia ingin mencicipi masakan itu walaupun hanya sesendok saja." Lalu sang ibu yang beranak 3, yang sudah ditinggal oleh sang ayahnya, berkata, "Wahai Tuan, kalau Tuan mau masakan saya untuk istri Tuan, sebelumnya dengarkan dulu cerita saya. Saya dan anak-anak sudah 3 hari 3 malam tidak menemukan makanan, alias tidak punya makanan. Selama 3 hari 3 malam hanya air saja yang masuk ke dalam badan. Satu ketika pagi hari ini Tuan, dengan bertawakal kepada Allah, dengan bertawakal berserah diri kepada Allah, karena berdoa kepada Allah agar usaha kami pagi hari ini untuk bisa mendapatkan makanan, senantiasa Allah kabulkan apa yang menjadi niat kami sekeluarga. Berangkatlah saya melangkahkan kaki demi kaki, menelusuri gang demi gang, jalan demi jalan. Tiba-tiba di tengah jalan Tuan, saya menemukan seekor bangkai himar. Aku ambil ini bangkainya Tuan, aku bersihkan itu dagingnya Tuan, aku bersihkan itu dagingnya Tuan, yang kemudian aku masak itu dagingnya Tuan. Maka bau aroma masakan yang lezat itu Tuan tidak lain adalah bersumber dari daging bangkai himar. Untuk itu Tuan, sebelum istri Tuan memakannya, maka perlu Tuan ketahui itu daging bangkai himar halal buat kami dan anak-anak kami Tuan, kami halal buat istri Tuan. Ternyata apa yang terjadi? Langsung muafak buru-buru di nama istrinya bertanya sedikit tunggu di sini, lari dia ke rumah. Ketika lari apa yang diambil? Celengan ongkos naik haji. Ketika diambil, lalu buru-buru, "Wahai Ibu, ini ada sedikit uang, gunakan buat Ibu beli makanan. Silakan penuhi kebutuhan anak-anak Ibu. Insya Allah jika suatu saat ini uang atau bekal ini habis, tolong datang ke rumah saya. Insya Allah kalau memang saya akan berikan, kalau tidak ada insya Allah saya akan berusaha mencari untuk memenuhi kebutuhan Ibu dan anak-anak." Subhanallah, duit ongkos naik haji Pak dikasih sama janda. Kira-kira Bapak kalau ada kayak begini ngasih nggak sama janda muda? Pak, sama janda muda masih nggak? Masih. Giliran janda yang muda masih. Giliran yang real mau mikir dulu. Biasanya kan begitu, ada puji ada balas. Giliran yang kira-kira bisa menguntungkan dikasih, dan kira-kira merugikan dikit aja. Ya Allah, ini ternyata yang Allah anugerahkan hati yang kabur kepada muafak tukang sesuatu yang dengan ikhlasnya tanpa pamrih dia berusaha dengan kesabarannya, dia mengumpulkan uang demi uang untuk ongkos naik haji, tapi ternyata Allah cukup izinkan hajinya tidak
tanah suci, tapi hatinya hanya di samping rumahnya. Subhanallah. Saya yakin kalau seandainya ini terjadi dalam diri kita, pasti mikir dulu. Kasih gaya. Oh, yang ada dari main semua. Kasih tidak. Ujung-ujungnya tidak. Padahal Allah sudah ingatkan, orang yang senang menerima masalah alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menerima hartanya di jalan Allah tidak ubah bagaikan menanam satu butir benih, dan satu butir bertambah menjadi 7 butir, dari 7 butir masing-masing bertambah 100 butir. 1 rupiah, insya Allah akan ganti dengan 700 rupiah. Yakin apa tidak? Bu, yakin apa tidak? Pak, yakin apa tidak? Kalau yakin saya tanya, besok sholat Jumat di Masjidil Rahmah, di kantong ada 2 lembaran. Yang pertama 10 ribuan, yang kedua 1000-an, lecek, kumel, cekir, hitam, bau, terorek lagi. Tiba-tiba kotak lewat, di mana yang dimasukin? Berapa? 10 ribu. Itu perumahan. Ya Bu ya, 10 ribu. Perumahan. Tapi beda ketika Bapak mau berangkat kerja di kantong ada 2 lembaran, yang pertama 5 ribuan, yang kedua 100 ribuan. Di tengah jalan ketemu sama janda muda, duit mana yang dikasih? Yang mana? 100 ribu, ya Allah. Udah untuk urusan akhirat kadang-kadang wakilnya luar biasa. Makanya pantas wailul likulli humazatin allati jama'a malahu wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladahu kalla la yumbadanna fil hutamah. Celaka bagi setiap penyumbang rasa bercelah yang senantiasa mengumpulkan dan hitung-hitung hartanya. Yahsabu, mereka mengira, anna malahu akhladahu kalla, sesungguhnya hartanya akan mampu mengekalkan dirinya di dalam dunia ini. Kalla, kata Allah, la yumbadanna fil hutamah, akan tetapi mereka pasti dimasukkan ke dalam neraka hutamahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala manusia masuk ke dalam neraka hutamahnya Allah, tidak ubahnya bagaikan roti yang terpanggang dalam oven. Api neraka akan membakar tubuhnya dari atas dan bawah dirinya. Api neraka akan membakar tubuhnya dari samping kanan dan kiri dirinya. Api neraka akan membakar tubuhnya dari depan dan belakang dirinya. Seluruh tubuhnya terbakar sampai ke hati manusia, dan mereka tidak bisa lari kemana-mana karena terikat oleh tiang yang amat sangat besar. Itu neraka hutamah, tempat manusia yang hidup di alam dunia bergelimang harta benda, hidup di alam dunia memperbanyak harta benda, hidup di alam dunia penuh harta kekayaan, namun tersimpan sifat mati oleh bin untuk kasiran. Dah lengkap. Mudah-mudahan 3 hari ke depan kita akan diingatkan dengan catatan sejarah bagaimana hari kemuliaan yang namanya Asyura. Dan 3 hari ke depan kita pun akan diingatkan dengan tirani yang sungguh luar biasa. Cucu Rasulullah dibantai di padang Karbala. Maka peristiwa demi peristiwa itu, mari di antaranya apa yang dilakukan oleh Nabi menghargai sebuah sejarah, Nabi menghormati hari yang bersejarah, bahkan Nabi siap memperingati hari yang bersejarah. Maka sama bangsa ini coba mengangkat tirani yang dialami oleh agama kita dengan hari raya anak yatim, agar kita tersentuh, agar kita diingatkan, dan bukan hanya di hari raya saja, tidak peduli kepada anak-anak yatim dan piatu, tapi di hari-hari berikutnya kita akan semakin sayang dan cinta kepada mereka. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi Al-Fakir. Apa yang disampaikan semata-mata kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekhilafan itu adalah kebodohan dari Al-Fakir sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.